ketika masyarakat Malaysia yang menetap di Singapura, ini menetap ya teman-teman, bukan berwisata. Itu ternyata kebanyakan dari mereka tidak menguasai bahasa Melayu teman-teman. Jadi ketika diwawancarai, ada banyak faktor kenapa masyarakat Malaysia yang menetap di Singapura ini tidak bisa menggunakan bahasa Melayu. Nah kemudian hal tersebut Itu pun persoalan juga lah kan. Kita tengok di channel Win Wan Nur Win Wan Nur, Love Dua Malaysia. Loves Malaysia. Oh ini punya channel Loves Malaysia Pak Bosku. Oke, bertajuk dia punya video di Singapura 1.3 juta Malaides. Oh itu yang kenapa jadi Malaides to Malaysia bosku. Tak bisa bahasa Melayu. Oke, 160.000 warga negara Indonesia pasti bahasa Indonesia. Oke, kita tengok dulu apa sebelum kita cakap apa-apa. Jadi sebelum saya play video ini minta maaf, minta ampun ya, mereact ya. Oke, minta maaf. Kita play dulu video ini. ada perbedaan yang sangat mencolok teman-teman. Jadi teman-teman, ketika masyarakat Malaysia yang menetap di Singapura, ini menetap ya teman-teman, bukan berwisata. Itu ternyata kebanyakan dari mereka tidak menguasai bahasa Melayu teman-teman. Jadi ketika diwawancarai, ada banyak faktor kenapa masyarakat Malaysia yang menetap di Singapura ini tidak bisa menggunakan bahasa Melayu. Nah kemudian hal tersebut Itu pun persoalan juga lah kan. Kenapa? Macam saya orang Tagalog, lama sudah sini Sabah kan. Bahwa saya bercakap Tagalog pun tetap saya pandai. Tetap saya boleh cakap Tagalog. sangat berbeda dengan masyarakat Indonesia yang menetap di Singapura teman-teman. Walaupun mereka menetap di Singapura sampai 8 tahun, tetap menggunakan bahasa Indonesia. When I try to talk in Malay, it's so bad. Yeah, that's why that accent when I speak Malay. Yeah, Because I sound like very kekok when I say lah. Yeah. For me, rasa macam Tu I boleh don't pun. speak it very well. So a bit embarrassing. Kalau saya cakap bahasa Melayu, then Tu boleh pun. macam baku tak ada. Like whenever I have to speak Malay, right? Like whenever I force myself to speak Malay, it doesn't come out Malay sounding. Main language is English so I've been tend to use more English than Malay. But like dalam rumah, Itu background sound tu bukan sama si punya ya. Di video yang kita tengok. try to speak a lot more Malay. How often awak gunakan bahasa Melayu? Sebenarnya saya jarang guna bahasa Melayu. Okey lah. Kadang tu dekat rumah ada mix sikit. Kenapa youth zaman sekarang like us tak comfortable berbahasa Melayu? I think people nowadays normalize speaking English more than bahasa ibunda. This generation they are more comfortable in speaking English sebab mana-mana kita pergi kita selalu berbual dalam bahasa Inggeris. Jadi diorang pun tak practice Melayu as much. Di mana sebagai apa? Kalau sebagai engineer di Itulah yang masalah sekarang kan sebab kebanyakan generasi muda ini lebih terpengaruh daripada bahasa Inggris. Filipino pun sama, itu yang sedih dia. Kadang-kadang ada orang Filipino itu ada bahasa Filipino yang diorang tidak boleh tahu. Ini panggil apa macam kursi begitu. Orang ini panggil apa kalau Tagalog? Orang tidak tahu sudah. Nah begitu. Jadi Indonesia lain sedikit. Ya, saya boleh puji lah. Sebab orang Indonesia ini macam mana lama dia duduk di satu tempat, tetap cakap orang Indonesia, cakap bahasa Indonesia. Tetap kau tahu dia orang Indonesia. Ya, tapi identiti tidak hilang. di Marine Classification Society. Apa yang kerjanya? Survei kapal supaya safe, reliable, dan covered by insurance. Apanya kapal apa? Macam-macam ada tanker, OSV, bulker, ada passenger, ada military. Terus dia di Indonesia berarti nggak Nggak tahu orang Indonesia Indonesia. besar, tapi orang pemainnya kecil. Kenapa akhirnya milih pindah kerja ke Singapura? Karena regulasi company-nya lebih bagus, type of project-nya lebih banyak, gajinya lebih oke. Bocor aja nih, Yoga juga dapat offer ke Abu Dhabi dan Dubai di saat yang sama. Kenapa akhirnya milih Singapura? Dekat dari Indonesia, in case ada apa-apa masih bisa pulang pergi, nggak culture shock. Secara climate juga nggak begitu jauh. Tips, Oh. sertifikasi atau Orang Indonesia pilih kerja di Singapura sebab dia tidak berapa culture shock yang macam datang sana tidak berapa
hilang itu yang suasana macam masih Indonesia begitu. Jadi dia tidak terkejut yang perubahan mendadak begitu. Skill apa sih yang menurut lu membantu lu dapat offer dari negara-negara ini? Nguasain apa yang lu pelajarin, lu harus kuasain juga. Tinggal di Singapura tapi tetap makan sayur Indonesia. Loh kok begitu? Ini made in Indonesia. Tempat lain ini juga dari Indo. Banyak juga barang-barang yang berasal dari Indonesia. Walau masih belum bangga, tapi bangga juga sih lihat hasil Indo ada di luar negeri. Kira-kira ada apa lagi ya? Dari mana sebagai apa? Saya spesialis ortodontis di Green Life Dental sama Undental Singapura. Gimana caranya jadi dokter gigi di Singapura? Saya dulu kebetulan dari SMP di sini, terus habis itu lanjut S1, terus S2. Berapa tahun tuh S1 dan S2 untuk jadi dentis? 1 4 tahun, habis itu kerja koas 3 tahun, habis itu S2-nya 3 tahun lagi. Oh jadi koasnya cuma 3 tahun aja? Mestinya 5 tahun, tapi jadi ngutang, habis S2 bayar lagi sama pemerintah. Koas ini dibayarnya full atau kayak dibayar gaji intern gitu? Kira-kira kayak gaji intern lah. Dokter kan sekarang spesialis di ortodontis, biasanya pasang kawat dong. Kira-kira di sini pasang kawat apa sih range-nya? Kalau kawat metal mungkin 4 sama 5, kadang-kadang 6. Berarti biaya konsultasinya beda lagi kan? Biasanya sih beda. Phil dong gaji fresh grad jadi dentis di Singapura. Kira-kira 4-5 ribu kali. Tapi ya kayak graduate 20 years ago. Wow. Nggak relevan. Aku sekarang praktek di mana? Dan kalau ada teman-teman di sini yang mau visit, bisa gimana caranya? Saya di Green Life Dental, di Clementi sama Tiong Baru Branch. Terus satu lagi 1 hari di Undental. Indonesia. Kalau mau, Ya, assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Ini dia punya channel lah. Tentu saja tidak lupa mengucapkan salam makan pagi kepada tetangga kita Bani Sarapan Angan-Angan yang satu-satunya karya budaya mereka itu yang diakui dunia adalah sarapan pagi, ya. Dan juga para minion Malin Kundang modern yang sekarang ini juga tinggal bersama tipe M yang IQ 15 ringgit yang kalian gila-gila di negeri Malai sana. Ya, barusan kita lihat di pembuka video tadi, itu adalah sebuah video yang menarik yang saya baru temukan tadi di YouTube, ya, yang bagaimana kita melihat menyatunya ya budaya atau karakteristik bangsa kita orang Indonesia ini betul-betul menyatu di dalam jiwa kita gitu, sehingga kemanapun kita pergi kita itu tetap menggunakan bahasa Indonesia dan tidak pernah meninggalkan identitas ke Indonesiaan kita ya, kecuali ya tentu saja minion-minion para pengkhianat bangsa itu Malin Kundang abad 21 yang malu gitu dengan keindonesiaannya, yang menjilat-jilat untuk menjadi tipe MKW. Di sana kita lihat itu yang berbeda dengan di video tadi ya. Dan apa yang kita saksikan di video tadi itu menjadi semakin lucu ya ketika kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Profesor Malaides ini ya. Mendengarkan. Nah, kami konsultor bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia katanya kan. Itulah Pak, kadang-kadang orang-orang yang politik besar-besar ini kasih mula pergaduhan kan, macam itu. Mana ada bahasa Indonesia, padahal dia tahu Indonesia itu besar-besar, dibesar lagi dari Malaysia. Jadi kau pergi kutuk orang begitu, kau macam kasih rusak orang begitu. Lebih banyak bantu untuk orang Indonesia. Jadi kalau yang separuh itu tidak marah, lebih banyak lagi yang mau marah lah. Iya. Emang jangan kasih mula itu pergaduhan, Mbak. Orang-orang yang dari atas itu yang kasih mula, nanti budak-budak ikut. Orang bilang orang tua apa itu orang tua buat itu budak pun ikut. Begitu. Jadi tengok apa jadi. Nah, kalau kena balas sekarang macam mana? Jadi kita tengok balasannya. Kan ada bahasa Melayu katanya. Mana bahasa Melayunya? Nggak ada, bahkan nggak dihargai gitu bahasa Melayu mereka, karena meskipun sama-sama berakar dari bahasa Melayu ya, bahasa Melayu sekarang sebenarnya kalau kita mau nggak dinamakan bahasa Melayu lagi, mereka itu udah bahasa rojak gitu, karena sudah tidak murni juga bahasa Melayunya itu. Jadi saya setuju juga, Pak. Kalau Malaysia bilang bahasa rojak, dia sendiri pun cakap begitu, Pak. Di sini Malaysia sudah berbahasa rojak. Di kosakata yang masuk ke dalam bahasa Malaysia itu sudah banyak dari bahasa Inggris, ada yang dari bahasa Tamil, bahasa Malayalam, macam-macam itu sudah masuk ke sana ya. Nah, itu yang dia cakap rojak tuh. Murni Melayu gitu, seperti kata si Awam Syarian ini ya. Nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahwa bahasa Indonesia itu adalah
Siapa namanya? Dr. Awang Sarian. Itu lagi profesor ngaco dari Malaysia yang dibilang intinya sebagian bahasa Indonesia ya iya gitu, bahasa yang mereka itu juga sebagian itu isinya ada bahasa dari bahasa India ya Tamil, Malayalam masuk ke sana gitu, dan kemudian ada juga masuk dari bahasa Jawa, kayak campur baur gitu dari bahasa Inggris, dari bahasa Portugis masuk ke dalam bahasanya itu, mana ada bahasa Melayu yang murni gitu ya. Jadi kalau kita ini bahasa Indonesia, mereka itu sebenarnya lebih tepat kita katakan bahasanya bahasa rojak. Nah, makanya bahasa mereka itu seperti kita lihat tadi di video tadi, itu jadinya bahasanya nggak keren gitu, acak adul bahasanya mereka itu. Jadi orang tuh pakai bahasa yang malu. Kita lihat tadi anak-anak muda Malaysia. Tapi bahasa Melayu bukannya tidak keren, tapi cuma minta maaf ya bro, tapi dia sudah orang biasa yang bercampur-campur Pak. Yang bahasa ini dia pungut sedikit sini, dia pungut sedikit sana, ada ambil yang lain di Indonesia begitu. Dia orang guna saja. Jadi terbiasa sudah begitu. Jadi kedengaran yang bahasa Malaysia betul-betul itu yang Melayu itu hilang. Nah, itu yang dia orang tidak jaga, yang bahasa sendiri itu. Ya, tipe M itu tipe M yang tinggal di Singapura, itu mereka tinggal di Singapura. Artinya bukan ke sana itu cuman pelintas batas, karena dari Malaysia ini sehari itu ada 350.000 sampai 450.000 orang Malaysia itu yang melintas ke Singapura gitu ya untuk cari kerja di sana. Nah, kita lihat bahkan mereka itu sepertinya katanya karena lingkungannya itu berbahasa Inggris gitu, karena lingkungannya berbahasa Inggris sehingga mereka tidak bisa tidak terbiasa lagi berbahasa rojak ya, bahasa rojak. Namanya kita sebut bahasa mereka itu bahasa Melayu ya, tapi lebih tepatnya bahasa rojak. Ya. Jadi mereka itu sudah malu bahasa nggak nyaman gitu berbahasa rojak karena lingkungannya berbahasa Inggris. Gitu. Nah ini menjadi lucu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sana itu ada kalau berdasarkan data dari tahun 2010 ada 1.300.227 gitu kira-kira orang Malaysia itu yang tinggal di Singapura ya, Singapura ada lintas batas tadi. Nah, tetapi mereka dengan lingkungan yang banyak itu nggak bisa berbahasa Malaysia, nggak bisa berbahasa rojak gitu. Nah, tapi kalau Singapura sama Malaysia itu memang dari dulu orang Malaysia selalu limpas kerja di Singapura. Contohnya Piramli lah kan, bahasa Piramli itu adalah Melayu dulu. Kalau kamu dengar film-film Piramli itu kan, dia orang bukan cakap bahasa Indonesia itu, dia orang cakap itu Melayu. Itu baru dia punya bahasa Melayu. Dan bahasa Piramli itu dekat-dekat dengan bahasa Sabah yang sekarang saya guna ini. Kita bandingkan tadi dengan orang-orang Indonesia yang ada di sana, ya mereka itu sudah ya ada yang dari SMP bahkan di sana sekarang jadi dokter gigi. Mereka itu sama bagusnya bahasa Indonesia dengan kita, sama lancarnya berbahasa Indonesia dengan kita, gitu ya. Dan ditambah lagi itu kalau untuk di Malaysia, mereka itu bukan dikategorikan orang Melayu itu saudara-saudara kita yang kita lihat di video tadi, mereka kategorikan sebagai Cina. Gitu. Nah kita di sini ya, kategorikan seperti itu dan dulu mungkin ada yang menyebut Cina, tapi saya sendiri sudah berhenti menyebut saudara-saudara kita etnis Tionghoa itu sebagai Cina ketika saya mengunjungi Museum Peranakan Tionghoa milik teman saya Azmi ini. Ini Azmi ketika memberikan mengulas buku saya dulu ketika di launching, dan di situ salah satunya dia dan salah satu lagi ya Wakil Menteri Komunikasi saat ini ya Nezar Patria yang kakak kelas saya di SMA Negeri 2 Banda Aceh itu juga pengulasnya. Nah di museumnya Azmi ini ya dia yang pendiri Museum Peranakan Tionghoa, dan Azmi ini juga sama orang Gayo seperti saya ya, dari Provinsi Aceh tapi bersuku Gayo sama dengan saya. Dia mendirikan Museum Peranakan Tionghoa itu untuk menggali ya sejarah perjuangan orang Tionghoa dan integrasi Indonesia. Jadi dia ada berketurunan Cina nggak? Tionghoa, Tiongkok. Apa bahasa orang manggil? Tiongkok. Mungkin macam Tionghoa ada kan?
Oh ya. Indonesia ini, dan di situ saya temukan bahwa ada dulu perjanjian di zaman Belanda dulu, karena itu istilah Cina, dan kemudian Inlander, sebutan Indonesia itu buatan dari Belanda untuk memecah belah kita dulu. Nah, jadi dulu Indonesia berbahasa Melayu ya koran-koran yang berbahasa Indonesia pada saat itu yang milik orang pribumi, yang sekarang disebut pribumi, itu berhenti menyebut Cina kepada saudara kita, saudara Tionghoa ini, tetapi menyebutnya dari Tionghoa. Dan sebaliknya juga tidak lagi digunakan istilah Inlander, tetapi Indonesia. Itu saya baca di korannya itu, di sana sih Hasbi lengkap sekali dia bukunya, koran milik orang Tionghoa, tetapi berbahasa Indonesia ya. Itu koran Sinpo ya, dan itu juga koran pertama di Indonesia ini yang memuat teks penuh lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman, itu milik saudara kita di komunitas Tionghoa yang berbahasa Indonesia pada saat itu. Ini dia. Kau tengok ya, Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese, Stella Christie, BMA, MA, PhD, Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Tsinghua, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Jati diri yang sangat tegas. Kita punya, tak apa, boleh. Cakap je lah nak cakap. Tak apa. Tak boleh. Oh, it's okay. Kita cakap bahasa pun tak apalah. Kita ikut. Asalkan ada kerajaan jawatan. Malaides ini ya tipe M ini jelas sekali. Dia mengkritisi orang Cina. Tengok. Sendiri dia orang mau kritik. Sebab itu kebenaran. Jangan kamu marah ya, betul-betul orang Malaysia. Itu kebenaran. Kenapa kamu punya bahasa pandai hilang? Nah, itu kebenaran. Jangan marah. Nanti tengok orang sendiri pun sadar kenapa hilang kita punya bahasa begitu. Kasih biar aja. Orang Indonesia jawab Indonesia. Kita ini biar saja. Universitas Tsinghua, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Jati diri yang sangat tegas. Kita punya, tak apa, boleh. Cakap je lah nak cakap. Tak apa. Tak boleh. Oh, it's okay. Cakap bahasa pun tak apalah. Kita ikut. Nggak apalah, dia ejek sendiri kan. Agar jawatan Malaides ini ya tipe M ini jelas. Ejek sendiri, biarlah. Orang Cina di negara mereka itu nggak bisa berbahasa rojak ya. Ya memang bahasanya jelek, bahasanya itu nggak keren sama sekali, bahasa kalian tuh malu pakai bahasa itu orang ya, nggak keren. Makanya film-film Malaides itu yang film-film berbahasa serius yang pakai bahasa rojak itu nggak laku di sini karena bahasa mereka itu memang bahasa cowok-cowoknya untuk lawak gitu, untuk ditertawakan ya, kayak Upin dan Ipin gitu ya, ya untuk diketawain lah bahasa mereka itu. Oh iya. Untuk digunakan untuk pembahasan yang serius gitu ya. Bahkan ketika Anwar Ibrahim atau Mahathir Muhammad pun ketika mereka berbahasa Melayu jadi lucu gitu, nggak serius gitu. Ya, dan kita lihat di situ bagaimana lancarnya ya saudara-saudara kita itu sama dengan kita, nggak ada bedanya berbahasa Indonesianya ya. Nggak, pasal dia orang punya awal ke mana yang melekat mengkali itu yang buat dia orang lucu. Tapi itu kan dia orang begitu sudah. Itu kan namanya Ada orang memang accent. dia orang punya accent begitu. Kalau Tapi- kita semua sama, yang mana betina mana jantan gitu. jadi kita boleh tahu, oh ini dari KL begitu. Nah, gitu. Itu dia punya sign bah, dia Yes. punya identity sign dia. Oh ini dari Malaysia begitu. Yes. Kalau kita dengar dia punya lidah melekat tuh, oh itu orang Malaysia. Oh, ya. Oh gitu. Yes. Kalau bercakap macam ini, oh itu Sabah. Kalau cepat betul Sabah. Kalau ada baba itu Sabah lah tuh. Pekat keras macam dia marah. Sabah sama orang macam dia bercakap teriak no. Macam marah. Ya, dia bukan marah. Tapi bukan marah. Begitu. Sementara di Malaides itu ya, yang pemimpin sidang di parlemennya aja beretnis Tionghoa dengarkanlah bahasa rojaknya yaitu. Betul kita betul, bukan bohong. Oh. Anda. Saya sendiri pun, tapi betul tahu kalau saya dengar
Cina yang bercakap Melayu kan saya suka juga. Memang saya tersenyum punya. Biarpun dia tidak buat lawak kan memang lawak. Betul lah. Ya tengah. Kalau menyebutkan Dewan, buat usul. Bukan cakap bohong di sini. Ya, masih kaku gitu. Ini random ya orang Indonesia yang di Singapura. Kita lihat tadi bagaimana lancar mereka berbahasa Indonesia. Makanya kita bilang ya, orang Malay di sini nggak bisa mereka itu menganalisa. Memang karya kita maklum semua, memang IQ mereka cuma 15 ringgit, apa sih yang bisa kita harapkan? Gitu, tetapi ya itu kita untuk kita tertawakan itu kocaknya mereka. Mereka itu nuntut sesuatu tapi nggak nanam, tapi mau memanen. Oh iyalah juga. Nah, kita kembali ke video tadi. Betul, dia orang mau menuntut sesuatu tapi tidak menanam. Maksud dia itu. Betul ya, kalau kadang-kadang kita mau klaim macam bahasa Melayu mana? Itu kita punya apa? Mana sudah hilang dia mau klaim sama budak-budak. Kekalkan bahasa Melayu. Tapi kamu tidak tanam dari awal sama budak-budak. Jadi budak-budak pun bleh. Apa dia cakap nih? Gitu. Lah deh. Kita lihat dari orang Malaysia ini, orang Indonesia tadi yang diwawancarai itu orang-orang yang mapan ya, bekerja skill, yang bekerja dengan tinggi lah ya di sana dengan level tinggi. Ada tadi yang bekerja di engineer kata untuk mengaturkan kapal, dan kemudian ada di dokter gigi, ada yang dokter gigi di sana yang sudah sedia dari SMP, tetapi bahasa Indonesia kita lihat masih lancar itu nggak ada segarnya berbahasa Indonesia, lancar. Apa lingkungan mereka nggak berbahasa Inggris seperti orang-orang tipe M tadi, Malaysia tadi wawancarai bahasa Inggris juga, bahkan mungkin mereka itu lebih dibutuhkan di dalam kerjanya itu nggak mungkin berbahasa Indonesia, tetapi ya itu tadi mereka nggak melupakan akarnya, mereka itu tetap jati diri Indonesianya itu nggak hilang gitu ya. Jadi dan itu lagi kalau Malaysia itu makin pusing gitu karena mereka itu dikategorikan bukan Melayu sama mereka ya, kita ini mereka membedakan kita dengan saudara-saudara kita Tionghoa, sementara kita enggak. Itu yang kita lihat tadi. Nah, ini menariknya lagi bahwa kita lihat tadi kan high profile ya jadi artinya berprofil tinggi lah di sana, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill, yang membutuhkan pendidikan tinggi, itu orang-orang Indonesia yang lancar bahasa Indonesia. Sementara orang-orang Malaysia tadi, anak-anak muda tadi, itu apakah mereka begitu? Nah, kita lihat ini berita atau artikel yang ditulis oleh DH Malaysia ya, dan ini adalah media Malaysia juga gitu, tetapi ini berbeda dengan media-media berbahasa rojak. Di sini mereka itu lebih banyak memberitakan realitas Malaysia, dan ini jelas bukan untuk konsumsi tipe M ya, IQ 15 ringgit, karena memang otak mereka nggak sanggup mencerna seperti ini. Nah, jadi di dalam artikel ini seperti kita lihat ini memang ditujukan untuk orang-orang Malaysia ya, tipe I dan tipe C-nya ya. Kita lihat dari nama penulisnya sendiri, ini Liu Chentong di Age Malaysia. Di situ ini adalah artikel yang dimuat di forum di Age Malaysia weekly, katanya jadi mingguan itu pada 17 Februari 2020 ya. Sampai Februari 2020 sampai ya Februari 23 Februari 2020 di dalam forum. Nah, di sini dia katakan bahwa ya 56% ya 56% orang Malaysia yang bekerja di Singapura itu adalah pekerjaan-pekerjaan rendahan yang membutuhkan skill rendah. Jadi tidak seperti orang Indonesia yang di dalam video tadi ya. Ya, kita lihat di Age ini, ya, di artikel di Age ini, dia katakan 56% FNB kerja orang Malaysia yang bekerja di Singapura itu adalah kelompok dari skill rendah ya, dengan skill. Saya ingat itu FNB itu kategori kerja ada up level sedikit, VIP itu. Food and beverage boleh juga restoran yang mamak. Boleh juga yang macam tea life. That's food and beverage. Skill rendah atau menengah gitu, yang bekerja sebagai buruh murah ya di Garsi ya. Dan untuk minion-minion dan juga para pengkhianat, saya tahu kalian tidak bisa bahasa Inggris ya, satu-satunya kalian untuk menarik perhatian audiens kalian itu adalah dengan mengurus-menguruskan alat. Ini kalian saya sampaikan ya, karena kalian nggak paham juga sih.
sebenarnya. Tetapi ini nanti itu bisa kalian gunakan untuk membuat reaksi video saya dan reaksi rame-rame, karena ini saya berbagilah untuk kalian ya, karena saya tahu meskipun kalian itu masuk kategori bodoh lah kalau di Indonesia ini, tapi kalian tuh masih jauh lebih cerdas daripada audiens kalian itu tipe M IQ 15 ringgit itu ya. Jadi kalau ini nanti juga sama lebih bodoh dari kalian ya, nggak akan bisa dia bahasa Inggris gini, nggak akan bisa dia cerna. Jadi nanti kalian buat aja reaksi video saya ini, ya bilang kan Ridwan digurui oleh TKI ini, TKI itu, buat yang sama gitu, karena kalian kan nggak punya ide juga, pasti koordinator kalian nggak yang mengusulkan idenya. Nah ini saya kasih ide sendiri nih untuk ke kalian, dibuat situ, ya dibuat terlena ya tipe M itu, mereka pasti lebih percaya kalian daripada di H ini ya, mereka itu kan otaknya sungsang ya. Jadi kalau kita katakan yang real seperti ini, itu akan mereka sebut hoax, itu kan mereka sebut hoax. Yang saya sampaikan ini yang nyata, ada medianya yang bisa disomasi, kalau misalnya salah itu adalah hoax bagi mereka. Tapi sebaliknya, kalau kalian yang ngomong, itulah realita ya. Kita buktikan misalnya contohnya ketika Anwar Ibrahim mengatakan bahwa dulu Malaides itu mengendis burung, minta pertolongan ke Indonesia, itu nggak dipercaya sama tipe MIQ 15 ringgit audiens kalian ini. Mereka lebih percaya kepada Jantung Pisang dan mengatakan bahwa guru itu untuk mengajar anak-anak TKI yang ada di sana ya. Atau ketika Mat Sabu mengemis beras ke sini dan mengaku bahwa Malaides itu kesulitan beras ya, orang-orang Malaides ya tipe MIQ 15 ringgit ini lebih percaya kepada Toha, Rombia Pratama, Ikiweo dan juga Zainal Story gitu. Jadi ini Tapi betul Pak, baru-baru ini pun orang minta bantuan Indonesia beras. Bukan lagi Malaysia tahu, itu Manila pun begitu. Orang import daripada Indonesia punya beras. Tapi baguslah kan kalau Malaysia angkat beras sama Indonesia, maksudnya masih hubungan oke, sebab orang bagi pendapatan itu tambah duit sama Indonesia mah. Iya. Jadi maksudnya bekerja sama juga menteri kamu. Nah, tapi jangan kira lah itu Manila itu memang struggle, mana-mana tempat pun diambil beras. Memang mahal. Beras di Manila itu mahal. Bukan di Sabah ini murah lah. Sini kau tak boleh kasih makan lagi sama haiwan-haiwan tuh nasi. Kalau di Manila kau kasih makan sama haiwan, yang kucing sama apa, sayang betul mahal itu. Jadi kalau di Sabah sini masih oke. Masih steady dia punya beras. Good. Apa ini beras nasional, dia beras sendiri, tempatan dia masih oke. Ya, kami banyak padi. Ya, dari di KL sana itu, nah, memang banyak padi di sini, tanamannya. Dan baru-baru ini kematanya, orang festival padi itu. Masih ada, tapi di KL sana mungkin kekurangan beras sudahlah. Sebab ada taupan kan. Taupan banjir inilah musuh beras tuh. Kalau sudah sampai di satu negeri itu, ada taupan ataupun banjir, kompom tanaman tuh habis. Betul. Ini kesempatan untuk kalian saya sampaikan seperti ini, nyata ini, nanti kalian balikan sebut aja hoax apa segala macam, mereka pasti lebih percaya sama kalian ya, karena ya sebodoh-bodohnya kalian di Indonesia, mereka itu IQ-nya cuma 15 ringgit, jadi mereka akan percaya aja apa yang kalian bilang, apalagi rame-rame nanti juga sama ya, gitu waktu nyerang Pukuri atau Mas Supri gitu, siapapun itu mereka lebih percaya kalian ya IQ mereka itu cuma 15 ringgit, jadi asik lah untuk kalian cari lanjutkan. Jadi mereka itu bekerja sebagai buruh murah ya, dipekerjakan sebagai cleaner atau pembersih ya, WC biasanya ya, kalau di sana sebutannya tandas, pembersih tandas, orang Malaides itu di sana ya, jadi security, jadi sopir bis ya, di hotel, dan kemudian F&B, di food and beverage itu minuman dan makanan, kerja situ, pekerja pabrik ya, operator mesin dan yang lain-lain. Jadi 56%. Jadi kemungkinan besar ya anak-anak tipe M tadi itu anak-anaknya sopir, anak-anaknya pembersih tandas tadi gitu. Itu yang ini, dan itu dia malu berbahasa rojak gitu. Karena ibunya bahasa Inggris nggak keren ya, artinya bahasa Malaides ini bahasa rojak, Malaides ini memang nggak keren.
makanya nggak digunakan sama orang-orang di sana ya. Dan di sini lagi dikatakan orang-orang Malaysia, para pekerja Malaysia ini ada yang semi skill katanya ya, jadi punya skill menengah. Itu mereka itu ke Singapura itu mencari pekerjaan yang dibayar 4.000 ringgit. Jadi 4.000 ringgit ya. Iya, kalau 4.000 ringgit di sini ya kira-kira 12-15 juta lah. Oh, tapi ini mungkin yang statistik yang dia cari, dia baca ini, mungkin dulu punya lah. Sebab 1.200 itu gaji basic yang orang Malaysia itu dulu punya. Ya, 2020 kan dia bilang. Ya, dulu punya lah. Sekarang punya itu, sebab ini video kan sekarang. Jadi kalau yang sekarang punya patut kita baca ya statistik sekarang punya. Kalau sekarang punya itu bukan 1.200. Mungkin orang-orang Malaysia itu kalau 4.000 saja gaji memang dia tidak akan kerja di Singapura. Betul. Sebab 4.000 sekarang kalau semi skill orang Malaysia sendiri pun tidak terima 4.000 punya gaji. Betul. Sebab sekarang di Sabah pun ada yang 2.000 sudah basic, dia non skill. Tidak skillnya. Nah, jadi macam jawatan, jaga baju, jaga kasutnya di mall itu. Ada yang 2.000 sudah sekarang. Iya. Nah, jadi kalau yang 1.002 ini memang jauh, informasi ini jauh ketinggalan lah. Ya, minta maaf bro, kau punya ini yang memang statistik lama punya. Sekarang sudah naik. Upgrade. Nah, jadi kalau kalau yang menengok video ini, jadi kita tambah saja lah sedikit apa yang dia cakap ya. Jadi bukan 4.000 itu kalau orang KL itu biasa punya gaji dah. Bukan 1.002. Mungkin sekarang kalau orang KL itu pergi Indonesia, orang KL itu pergi Singapura mungkin dia cari yang gaji 6 atau 7.000 itu. Iya. Kalau 4.000 memang dan dia tidak mau sudah tuh. Sebab sendiri di KL pun ada yang 4.000 sudah gaji dia. Yes. Oh, menurut standarnya Bank Dunia itu masih masuk kategori miskin. Ya, 4.000 ringgit ini masih di bawah garis kemiskinan menurut versinya Bank Dunia gitu ya. Dan bukan 1.200 ringgit karena kalau di Malaysia dia kerja itu gajinya itu cuma 1.200 ringgit ya, juta lah. Nah, jadi mereka itu bukan tidak membutuhkan yang 6.000 ringgit yang lebih tinggi gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya, 6.000 ringgit yang nominalnya itu setara dengan 2.000 dolar yang dia terima di Singapura. Jadi intinya 56% tipe atau orang Malaysia yang bekerja di Singapura ini adalah orang-orang dengan pekerjaan kasar gitu ya, yaitu tadi ya tukang toilet, gitu, penting duit, kemudian satpam ya, jadi kerjaan seperti itu. Dan anak-anaknya itu tadi kemungkinan besar adalah orang seperti itu, anak-anaknya para pekerja seperti ini dan nggak bisa bahasa Melayu. Betul juga lah. Bahasa rojaknya. Betul juga, betul juga. Jadi itulah realitasnya. Dan sekali lagi ini saya sampaikan kepada siapapun para milenial dan Malikunda modern, ini bahan untuk kalian ya. Kalian ulas ini, kalian reaksi video saya karena kami suka sekali menonton reaksi kalian itu, kemudian membaca komentar-komentar yang ya yang TUL-nya itu bikin keledai minder. Sebelum dia siap dulu topik ini, sebelum dia habis. Betul-betul juga lah yang orang-orang Malaysia pergi Singapura itu. Mungkin kalau sudah dapat pekerjaan lebih dari yang basic sekarang lah, mungkin dia orang lebih dari 6.000 ringgit. Yes. Dia mungkin tidak mau balik sudah di Malaysia itu. Mungkin dia menatap kawin sana ataupun lahirkan anak di sana kan. Yes. Jadi memang dia punya anak itu memang ikut bahasa English sudah lah. Yes, Sebab Singapura menggunakan English. Jadi memang dia punya Melayu hilang sudah lah. Betul. Nah itu yang terjadinya kebanyakan yang terjumpa orang-orang Indonesia terjumpa begitu kan. Gak pandai jawab Melayu. No, I don't speak Malay. Dia terus English. Sebab dia sudah biasa sana. Melainkan macam orang Indonesia yang bekerja di luar. Macam mana dia lama di luar pun, dia pandai hubungi dia punya keluarga bah. Yang dia masih bercakap Indonesia mungkin lah. Yang memang diri dia tidak hilang itu
bahasa Indonesia. Macam kami juga orang Tagalog. Kami pergi London di mana sa punya keluarga banyak di England sama Italy. Macam anak kami cakap Spanyol sana apa semua. Bila kami jumpa orang Tagalog, memang saya cakap Tagalog juga. Hindi pandai hilang tuh. Tapi anak-anak saya hilang lah. Ini macam ni. Dia jadi orang Sabah. Dia cakap Tagalog tapi tidaklah sama kan. Dia macam lucu sudah sedikit dia punya Tagalog. Nah, sama juga. Sebab kalau di mana dia menetap itu, dia adapt itu language di sana. Paham kan maksudnya? Jadi tidak sama lah. Memang Indonesia tidak lain sedikit lah. Orang-orang Indonesia memang dia jaga dia punya bahasa. Betul. Dia tidak kasih hilang. Biarpun dia di lain negeri itu, nanti dia beranak. Macam dia dapat bini ataupun laki, lepas itu dia lahirkan anak itu. Memang dia orang ajar. Dia orang ajar bahasa Indonesia juga. Itu yang saya nampak. Jadi budak kecil pun terus pandai sudah dia cakap bahasa Indonesia. Atau orang constantly bercakap dalam bahasa Indonesia di rumah. Itu yang kelainan dia sama orang Malaysia ini. Dia orang Malaysia ini di mana dia pinjak dia adapt. Dia serap itu gaya bahasa kultur dia serap. Memang dari dulu tidak sudah dia diamalkan. Dari dulu Melayu itu memang orang suka tinggalkan. Itu reality dia. Orang kasih tinggal. Jadi mana apa yang di depan dia macam orang putih, dia jadi orang putih. Kamu paham nggak? Kalau dia India, dia terus jadi India. Nah itulah dia jadi bahasa rojak dia. Nah sebenarnya lah, sebab saya nampak di sini begitu. Dia apa yang dikeliling dia itulah dia. Kalau Chinese lah dia. Dia pandai adapt. Gitu. Itu hiburan buat kamu, tertawaan gitu, karena malah di sini memang nggak bisa diobati lagi yang namanya bodohnya itu nggak bisa diobati mereka. Jadi berbeda di Indonesia ini menimbulkan pergaduhan nih kau. Itu berat. Itu berat bos. Itu menimbulkan pergaduhan, oke? Okay? Minta maaf banyak-banyak. Tapi kalau orang Malaysia yang dengar tuh memang dia sakit hati ya. Bukan saya tidak sakit hati langsung sebab saya ini orang Filipina ya. Ini anak saya orang Sabah mah, dia tidak sakit hati dia. Tapi tapi kalau orang lain yang terdengar tuh yang orang-orang Malaysia tuh marah tuh. Jadi dia pun buat video satu kali. Saya pun buat video ini marah. Indonesia kita enggak semuanya sempurna juga gitu ya. Kita juga ada kelemahan macam-macam. Cuman yang membedakan kita dengan orang Malaysia ini, kalau di Indonesia ini kita tahu itu kelemahan, itu kita perbaiki, kita akui. Kalau kita sakit, kita akui kita sakit gitu. Di Malaysia ini enggak gitu. Kalau mereka enggak ada beras ya, itu diyakinkan kalau beras itu ada. Gitu. Kalau itu bodoh, diyakinkan bahwa kebodohan itu bukan bodoh, tetapi itulah yang namanya pintar. Itu membedakan kita dengan Malaysia. Itu saja lah kan dia orang pertahankan dia punya kesalahan tuh dia menjadikan betul. Nah, itu sajalah. Dia orang macam tidak boleh terima kesalahan. Nah itu tidak bagus juga sifat dia lah kan. Tapi kalau kita tidak boleh juga kita terus mengutuk orang kan. Tidak bagus. Baik ya. Jadi demikian video kali ini dari saya. Ya, jadi untuk kalian para maling kundang abad ke-21 nanti reaksi di video ini, duit ini. Ya, sekali lagi saya katakan ya, sebodoh-bodohnya kalian, meskipun di Indonesia ini kalian dianggap begitu bodoh, nggak berguna gitu mungkin ya limbah, tetapi untuk tipe M di Malaysia sana jauh lebih bodoh dari kalian gitu, karena IQ mereka umur 15 ringgit nggak punya kemampuan analisa. Aduh. Kecuali itu seperti yang pembaca di ini atau CNA, Straight Five dan yang lain-lain, itu bukan untuk konsumsi dari tipe M IQ 15 ringgit ini ya. Jadi demikian video kali ini dari saya, dan seperti biasa di akhir video saya katakan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air dari Indonesia yang bekerja ke luar negeri, itu bukanlah negara yang normal. Ya, lihat dari foto-foto ini, dari video, silahkan ditonton videonya, dan jangan percaya saya, jangan dipercayai saya, cari sendiri informasi bagaimana kekejaman orang Malaysia itu, bagaimana mereka memandang. Oke, saya paham sudah kenapa dia marah, betul. Oh, dia ambil macam case-case yang
orang Malaysia siksa orang Indonesia, Demi Pak. apa? Tapi di setiap negara ada begitu, Bos. Ada yang baik, ada yang jahat. Tapi Ya. memang setiap negara Manusia, Pak, ada. begitu, manusia. Nah, Tidak, Oke, tidak saya- membentukkan satu. Oke, saya pun minta maaf lah saya cakap tadi ya. Begitu kau menimbulkan pergaduhan tidaklah juga. Saya tarik balik. Minta maaf, bro. Saya tahu sudah, makan dari mana pokok kau begitu jadi marah. Pasal kau sakit hati, kau punya orang-orang Indonesia dibuat begitu di Malaysia. Banyak Filipino pun kena begini. Bukan saja di Malaysia, di Sabah pun begitu. Saya sendiri pun dulu kena juga. Tapi saya bisa lupakan. Kenapa? Sebab sendiri salah. Kenapa kita datang? Kenapa kita pergi di negeri orang? Kalau tidak mau karena begitu, diam-diam di negeri sendiri. Nah, mungkin ada sebab dia karena begitu. Well, tidak. Setiap negara ada undang-undang. Jadi biarkan siasat lah kan. Siapa punya salah. Jadi ada human right, kita punya undang-undang, ada semua. Mungkin perlu disiasat begitu. Ya. Ya, tapi kalau macam kita menimbulkan pergaduhan tuh itu macam tidak bagus. Sebab banyak juga nanti orang Indonesia, banyak yang datang di Malaysia, bukan itu saja. Nanti makin besar itu pergaduhan, terus orang-orang Indonesia pun tidak bebas di Malaysia, nanti Malaysia pun tidak bebas di Indonesia. Begitu ya. Itu untuk saya punya pendapat saja lah, pandangan saya. Jangan kamu marah ya. Saya minta maaf betul-betul sama kamu kalau saya cakap. Tapi ini cuma saya punya pendapat ya. Saya punya IQ memang begitu juga, kali lah sampai 15 ringgit saja. Jadi itu saya punya pendapat. Kalau kita timbulkan masalah lagi panjang itu kan. Yang orang Indonesia ya, bagaimana polisi mereka itu memperkosa TKW kita yang melaporkan ketidakadilan yang dia terima gitu, dan berapa banyak orang kita yang dibunuh dengan semena-mena di sana dan ditembaki seolah-olah kita binatang ternak saja gitu. Jadi kalaupun bekerja keluar negeri, carilah negara-negara yang memperlakukan kita layaknya manusia ya. Ada ratusan negara di dunia ini. Oke, jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minta maaf banyak-banyak saya cakap tadi itu. Kita pertahankan, memang saya pun sayang tuh, kami punya apa ini ya, sesama warga negara. Ada yang baru-baru ini tahun kan, orang Filipina dibebaskan di Indonesia yang macam mau kena hukum gantung kayak itu. Dibebaskan di Indonesia, jadi terima kasih banyak-banyak lah juga kan. Tapi memang begitu, setiap negara itu kan ada konflik begitu, yang kena pukul, sebab satu negara itu bukan sama orang dia, ada yang tidak betul kepala dia, ada yang baik, ada yang tidak. Tapi mungkin itu yang orang-orang tidak bernasib baik, jumpa dia punya majikan yang begitu, mungkin pemanas begitu. Jadi mungkin ini pembantu dia kah, apakah contoh pembantu lah, suruh masak nasi tidak tahu macam mana masak, itulah penting dia masuk agen dulu kalau mau kerja di luar negara. Jadi kalau ama itu masuk agen, dia kena latih macam pakai mesin basuh, pakai setrika, segalanya di dalam rumah itu. Kebanyakan berpunca dari situ. Macam kena suruh, coba kau setrika tuh kain angus, jaga budak itu, budak jatuh, orang marah lah, majikan marah begitu, marah nanti itu dia punya pembantu melawan, kena pukul dia punya pukul, makin panjang halnya. Nah kadang-kadang begitu, yang kurang latihan begitu kan. Jadi apa-apapun kita bagi sama yang pandai menyiasat ini case begitu. Janganlah kita kasih marak. Kalau boleh kita minta tolong sama Malaysia, siasat kenapa kami punya orang begitu kan. Jadi kalau kita setiap kali kita nonton begini video terus kita marah, tidak pandai habis tuh.
Dia makin panjang. Kan kalau kita tertawakan macam saya tawakan dia. Nanti dia tawakan saya, nanti dia punya anak dia suruh kau tawakan dia punya anak kan. Nah, tidak habis kan. Makin bila-bila pun sudah begadang, tidak pandai bagus. Belum. Sorry guys, saya minta maaf, minta ampunnya. Kita jumpa lagi till our next video reaction. Peace.